Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansid yaumal jum'ah wal imamu yakhthubu faqad lagauta rahul Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berbicara saat khatib menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka terhapuslah pahala ibadah Jumatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahi malikid dayan,
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu anil jismiyati waz-zihati waz-zamani wal makan. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du fa ya ibadar rahman, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan hati kita meyakini bahwa segala yang ada di dunia dan seisinya, bahkan diri kita sendiri adalah mutlak milik Allah. Bersyukur kepada Allah dengan perbuatan kita buktikan kita hadir ke masjid, menjalankan perintah Allah, memenuhi segala panggilan Allah, melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Zainu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Hiasi rumah-rumah kalian, majelis-majelis kalian dengan bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Karena salawat yang kalian bacakan akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Khatib mengajak kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki. Apa bunyi hadis itu? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah allimni wa aujiz. Berikan kepadaku nasihat yang ringkas. Ada 3 nasihat Rasulullah kepadanya. Yang pertama, idza qumta fi sholatik fasholli sholata mawaddi'. Yang kedua, wala takallam bi kalami ta'tadiru minhu godan. Dan yang ketiga nasihatnya adalah wajul ya'sa aidan fi aidin nas. Ketiga nasihat ini diberikan kepada laki tersebut, maka dia akan mendapatkan kecukupan nasihat sampai dia menemui ajalnya. Nasihat pertama yang diberikan kepada laki tersebut adalah, solatlah kamu seperti orang yang menjalankan solat yang meninggalkan dunia. Apa maknanya? Banyak orang solat tetapi dunia masih dibawa di pundaknya. Banyak orang solat masih mengingat pekerjaannya belum selesai. Banyak orang solat masih memikirkan yang lain. Padahal durasi waktu kita untuk melaksanakan solat tak lebih tak kurang 5 menit saja. Tapi kenapa kita masih membawa dunia ke dalam solat kita? Maka kita tergolong, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai dalam solatnya. Bagaimana cara mendapatkan solat supaya meninggalkan dunia? Atau dalam arti bagaimana cara mendapatkan solatnya khusyuk, yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara pertama adalah kita perbaiki cara istinja kita. Setelah itu kita sempurnakan wudhu kita sampai sunnahnya. Dan yang ketiga, kita tahu apa yang kita baca di dalam sholat.
mulai daripada takbir, doa iftitah, al-fatihah sampai habis. Seugainya kita seorang muslim yang sudah berpuluh-puluh tahun harus mengerti apa yang kita baca. Bayangkan saudara sekalian, dia hidup 60 tahun, dalam arti sudah kurang lebih 45 tahun dia diwajibkan solat, tetapi bacaan dalam solat sedikit pun dia tidak tahu, hanya sebatas mengajarkan saja. Maka ini potensi kita menjadi orang yang solat yang membawa dunia. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah solat kita seperti orang solat yang khusyuk, maka kita akan mendapatkan hal pertama adalah ketenangan jiwa. Bagaimanapun gejolaknya dunia beserta cobaannya, maka kita akan tenang menghadapinya. Karena solat itu sendiri akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semua aktivitas solat yang kita kerjakan full adalah zikir kepada Allah, dan orang yang berzikir akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, orang yang melaksanakan solat yang khusyuk, yang meninggalkan dunia, yang didapatkan adalah inna sholatan hanil fahsya'i wal munkar. Tercegah, belum terjadi, tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, tercegah dari perbuatan syahwatnya, tercegah dari perbuatan tangan dan lisannya, tercegah daripada kejahatan batin dan zahirnya. Orang yang mengerjakan solat akan hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadu minhu ghadan. Jangan sampai engkau mengeluarkan kata-kata, jangan sampai engkau berbicara yang dengan berbicara itu engkau menyesali kemudian hari. Jangan sampai kita berbicara seenak semau kita. Kita pikirkan apa yang akan terjadi setelah kita ucapkan. Apakah saudara kita yang mendengarkan cerita kita akan merasa senang ataupun sedih, akan tersakiti ataupun bagaimana yang lainnya. Maka ketika seseorang menjaga lisannya, maka sempurnalah Islamnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salimal muslimu lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang baik adalah mampu menjaga lisannya supaya tidak tersakiti hati saudaranya. Nasihat yang ketiga yang diberikan kepada sahabat ini, wajib ya'sa idin fa'idin nas. Jangan pernah kita iri terhadap saudara kita dalam tanda kurung perihal dunia. Kalau saudara kita hari ini diberikan oleh Allah kecukupan rezeki di bidang harta, mungkin saja saudara kita tersebut diuji dengan tiada anak. Jikalau sekarang ini saudara kita ditingkatkan Allah, diberikan Allah derajat yang tinggi berupa jabatan, mungkin di sisi lain dari keluarganya ada yang kurang. Jadi semua manusia di atas permukaan bumi ini memiliki kelebihan harta, memiliki kekurangan harta, memiliki kekurangan hidup, memiliki kelebihan hidup. Jadi semua sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah berpesan kepada lelaki tersebut, jangan sampai kita iri terhadap saudara kita, baik itu harta, jabatan ataupun lainnya. Yang boleh kita iri, yang boleh kita berpacu untuk motivasi adalah ketika saudara kita tak mampu, hanya serba cukup saja, tidak memiliki lebih hartanya, pas-pas hidupnya, tapi dia mampu sholat 5 waktu sehari semalam ke masjid, mampu dia berpuasa, mampu dia berbuat baik, bahkan mampu dia membagikan rezeki yang sedikit itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal akhirat boleh kita iri, boleh kita bermotivasi untuk mencapainya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sampai di Madinah Al-Munawwarah. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ansari, ketika Rasulullah dijamu dengan makanan, maka datang seorang laki-laki. Laki-laki itu
adalah barisan kaum Ansor, barisan orang-orang Madinah yang menunggu kehadiran Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Makkah Al-Mukarramah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita renungi bersama di 3 nasihat yang singkat ini, kalaulah salat kita sudah bagus, maka yang tertanam dalam diri kita adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada sedih di masa lalu, tiada resah untuk masa depan. Tak takut kita menghadapi hari esok. Bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan nasib anak-anak? Bagaimana dengan nasib harta? Kita tidak resah karena salat kita sudah tertuju fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika lisan kita bisa kita jaga, tak bisa menyakiti orang lain, tak ada lagi menyinggung orang lain, maka kita digolongkan oleh Rasulullah seperti muslim yang sejati, muslim yang hakikinya. Yang terakhir, ketika kita mengharapkan akhirat, maka dunia pun mengikut. Kalau kita tidak iri terhadap saudara kita yang memiliki harta, kita iri untuk saudara kita dalam hal beribadah kepada Allah, maka jangan khawatir wahai saudaraku sekalian. Ketika seseorang mengharapkan akhirat, berpacu untuk akhirat, tidak ada rasa iri untuk dunia, maka Allah akan berikan dunia ke hadapan kita yang bersimpuh. Fa'tabiru abasar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسولا. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang beriman kepada hari pembalasan, wahai orang-orang beriman kepada hari penghisapan, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan jangan engkau meninggalkan dunia yang fana ini kecuali berserah diri kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna ikhwan mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.